Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa PKI yang kebetulan pada semester ini mengambil mata kuliah perkembangan psikologi anak dan remaja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang pendidikan anak dalam kandungan. Namun sebelumnya biar forum ini ada manfaat dan barokahnya, marilah kita awali pertemuan pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab ala hadiniyah wa kuliniyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setidaknya ada dua ayat Al-Quran yang pada kesempatan ini saya kutip. Yang pertama, Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang bunyinya, Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nahrijukum tiflan summa litablaghu ashuddakum wa minkum may yatawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhilil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'aw wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Artinya bahwasanya Allah berfirman, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Kemudian dari status mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian berangsur-angsur kamu sampai menjadi dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun. Sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah. Ayat kedua adalah Quran surat Al-Ghafir ayat 67 yang bunyinya Walladzi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qabl litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun.
yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Setelah sperma membuai ovum, terus kemudian di situ mulai dari alaqah, dari segumpal darah, daging, dan menempel, maka ketika janin berusia 4 bulan, Allah memberi janin itu ruh atau kehidupan. Di situ Allah menentukan 3 hal. Siapa kelak jodohnya, seberapa besar atau kecil rizkinya, berapa banyak atau sedikit rizkinya, dan yang ketiga adalah kapan dan di mana dia mati. Itu sudah ditentukan sejak janin berusia 4 bulan. Sebuah pertanyaan besar ketika Allah sudah meniupkan ruh pada janin. Lalu di situ ada 3 hal, yakni siapa jodohnya, seberapa besar kecil atau banyak sedikitnya rizkinya, kapan dan di mana mati. Pertanyaannya adalah, apakah bisa dirubah? Tentu jawabnya bisa. Lewat apa? Lewat doa. Makanya di Jawa ya itu ada istilah patang neloni atau patang bulan, 4 bulan itu. Terus kemudian dicombine, diisi dengan nilai-nilai Islam. Dibacakanlah 7 surat, yakni membaca surat Yasin, karena surat Yasin merupakan hatinya atau jantungnya Quran. Kemudian membaca surat Ar-Rahman, berharap semoga anak ini kelak menjadi pribadi yang penyayang. Yang ketiga surat Waqiah. Semoga rizkinya itu lancar, berkah, manfaat. Membaca surat Al-Mulk, menjadi pribadi yang mampu memimpin. Mulk itu kan artinya kerajaan, juz 29 awal itu loh. Yang kelima membaca surah Yusuf, seandainya kelak lahir laki-laki memiliki ketampanan, kebaikan hati seperti Nabi Yusuf. Yang keenam membaca surat Maryam, bila nanti lahirnya kok perempuan, ya memiliki kecantikan seperti Maryam, ibunya Nabi Isa. Dan yang ketujuh membaca surat Kahfi agar menjadi cerdas seperti Nabi Khidir atau juga Nabi Musa secara syar'inya itu seperti itu.
Itu bagian dari upaya hamba manusia berdoa. Seandainya Allah mungkin mentakdir rezekinya sedikit ya, berharap semoga berkah, intinya seperti itu. Ketika Allah sudah meniupkan ruh atau istilahnya memberi ruh pada janin, berarti di situ ada kehidupan. Maka sebagai orang tua, entah itu bapak atau ibu utamanya, kalau ibu itu kan dalam Islam diberi sifat al-ummu madrasatul ula, ibu sebagai sekolah yang pertama ya, karena dia paling dekat. Anak berada dalam rahim. Ya ada upaya-upaya tentunya untuk memberi pendidikan. Ya, makanya orang tua utamanya ibu diusahakan posisi pikiran dan emosi senantiasa tenang agar anak juga tenang, merasakan kedamaian, merasakan kenyamanan. Lalu ibu atau bapak itu memberi rangsangan dengan sentuhan, sapaan, karena memang sudah mulai merekam, merekod peristiwa-peristiwa baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Ya tentu kalau nanti lahir ya ada yang punya kekuatan untuk flashback itu ada, tapi umumnya kan tidak bisa. Merangsang dengan tilawatil Quran, misalnya ibunya atau bapaknya baca Quran. Kalau tidak bisa ya bisa menggunakan MP4, MP3 itu. Didengarkanlah. Meskipun anak masih dalam dikandungan, tetap orang tuanya memberi sentuhan-sentuhan pembelajaran tilawatil Quran. Atau merangsang dengan sholawat. Hari ini ada sholawatan Habib Syekh misalnya seperti itu. Ya Rasulullah, nah, itu kan dirangsang dengan bacaan sholawat. Sebagaimana sabda Rasul, man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu bihi asra. Sekali kita membaca sholawat, Allah akan memberi 10 kebaikan. Bisa juga dirangsang dengan musik. Ya, bisa jadi musik klasik kayak Beethoven, terus kemudian gitaro. Ya, kalau musik dangdut gimana? Rock gimana? Ya monggo, itu selera. Tapi yang direkomendasikan memang musik-musik yang sifatnya slow. Kalau di Jawa malah ada gamelan misalnya seperti itu. Atau dirangsang dengan membaca buku, dongeng atau kisah 25 nabi. Anda nanti kalau sudah berkeluarga, pregnant, hamil ya, cari buku 25 Rasul ya, dikisahkan mulai Nabi Adam, terus Nabi Sis, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penutup terakhir ya, saya mengucapkan terima kasih atas atensinya kuliah dengan cara online, kemudian mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali keterangan saya masih banyak kekurangan di sana sini karena terbatasnya waktu ya secara online, dan saya berharap semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaat dan barokahnya
Dari saya cukup sekian. Wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.